Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyiku, kali ini kita akan membahas persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020, tes potensi skolastik TPS bagian yang 11, tentunya dengan cara Asyiku. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Masih di soal TPS persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020. Soal nomor 1. 140 adalah 87,5% dari titik. Kalau soalnya singkat seperti ini, biasanya cara jawabnya gimana? Ya, tentunya jawabannya singkat sekali. Oke, langsung aja kita selesaikan. Masih ingat 87,5% itu berapa? Oke, saya kasih bocorannya. Ingat, 87,5%. Andai kata dituliskan dalam pecahan biasa, ya kalau lupa, coba kita tampilkan dulu. Ya, sudah kita tampilkan. Kalau bisa, ini dihafalkan. Jadi kalau ada bentuk 1/8, kalau dalam bentuk desimal, biasa kita tuliskan 0,125. Kalau dalam persentase, kita tuliskan 12,5%. Kalau 2/8, bisa juga kita tuliskan 1/4. Dalam bentuk desimal, 0,25 sama dengan 25%. Atau supaya cepatnya, setiap kenaikan 1/8, tentunya kita tambah 12,5%. Maka kalau 25 ditambah 12,5%, ketemunya 37,5%. Atau biasa kita tuliskan 3/8. Kalau 4/8 atau biasa kita tuliskan setengah, kita biasa tidak kesulitan. Kalau 5/8 bisa kita tuliskan 62,5. 6/8 atau 3/4 juga biasa gampang. Biasa kita tuliskan 75%. Dan satu lagi yang sering yaitu 7/8 atau biasa kita tuliskan 87,5%. Kalau kita biasa menguasai ini, tentunya untuk perhitungan seperti nomor 1 tidaklah susah. Langsung aja kita selesaikan. 140 itu merupakan 87,5% dari titik. Oke, langsung kita eksekusi. 140 adalah bisa kita tuliskan sama dengan 87,5%. Kita tuliskan berapa ini? 7/8 dari titik. Karena kita belum tahu titik ini, kita tuliskan X. X-nya berapa? Tinggal kita coret-coret. Di sini ada 7, kita singkirkan. Ini ada 140, juga kita lenyapkan. Kalau dibagi 7, ketemunya berapa ini? Ya, 20. Sehingga X-nya langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan 8-nya kita pindah ruas. 20 kali 8 berapa? Tentunya jawabannya 160. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, kalau pengen lebih asik lagi, langsung lanjut soal nomor berikutnya. Masih di soal TPS persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020. Soal nomor 2. Jika 37,5% suatu bilangan adalah 15, maka 62,5% dari bilangan tersebut adalah titik. Oke, langsung aja kita selesaikan. 37,5% itu berapa? Oke, kalau masih bingung, coba 62,5%. Ya, tambah bingung. Oke, biar tidak bingung, coba kita tampilkan lagi bentuk dari persentase seperti soal nomor 1. Ya, sudah kita tampilkan. Di sini sudah ada bentuk 37,5% dan juga 62,5%. Oke, langsung aja kita kembali ke soal. Jika 37,5% suatu bilangan adalah 15. Maksudnya gimana ini? 37,5% kita tuliskan berapa? Kita tuliskan 3/8 suatu bilangan, atau biasa juga kita tuliskan dari suatu bilangan. Karena belum tahu, kita misalkan X adalah kita tuliskan sama dengan 15. Maka langsung kita masukkan angka 15. Pernyataan berikutnya, maka 62,5%. Kalau kita tuliskan dalam pecahan biasa, nilainya berapa? Ya, tidak usah malu-malu, tinggal lihat sini aja. Nilainya berapa ini? Ya, 5/8 dari, kita tuliskan kali bilangan tersebut. Karena belum tahu bilangan tersebut, kita misalkan X.
nilainya sama dengan, karena tidak tahu kita tuliskan titik-titik saja. Nilainya berapa ini? Ya tinggal kita coret-coret. Dari dua persamaan ini ada X, ini ada X. Karena sama-sama tidak tahu, mendingan kita singkirkan. Ini pun juga kita lenyapkan. Berikutnya ini ada penyebut 8, ini pun juga ada penyebut 8, maka tinggal kita coret dan ini pun kita coret. Sehingga sudah nampak di sini ada angka 3, di sini ada angka berapa? Ya 15. 3 menjadi 15 tinggal dikali berapa? Tinggal kita kalikan 5. Maka supaya ketemu jawabannya, ini pun juga tinggal kita kalikan berapa? Tentunya juga dikali 5. 5 kali 5 masih ingat? Jawabannya tentunya 25. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, kalau pengen lebih asik lagi, langsung lanjut di soal berikutnya. Masih di soal TPS persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020. Soal nomor 3. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, langsung kita selesaikan aja. Yang P nilainya berapa ini? Ya, P kita tuliskan nilainya sama dengan 0,75. 0,75 kalau kita tuliskan pecahan biasa nilainya berapa? 3/4 dibagi 0,875. Kalau ditulis dalam pecahan biasa berapa? Kalau kita ingat di soal nomor 1 dan 2 tadi, 0,875 bisa kita tuliskan 7/8. Maka P-nya bisa langsung kita selesaikan, nilainya sama dengan, kalau pembagian ini bisa kita coret-coret, namun supaya biar tidak bingung, kita tuliskan biasa aja dulu. 3/4 tetap kita tuliskan 3/4. Ingat dibagi, boleh kita tuliskan kali, tapi ini harus dibalik. 7/8 kalau kita balik jadi berapa? Ya 8/7. Nilainya sama dengan, kita coret-coret dulu, ini ada 8 kita singkirkan, 4-nya pun juga kita lenyapkan. Tapi ingat di sini muncul angka 2. 3 kali 2 masih ingat? 6 per, di sini habis, tinggal kita kalikan 7, maka ini langsung kita tuliskan 7. Ada tidak jawabannya? Belum ya, ini baru yang kita cek yang B. Sedangkan yang Q nilainya sama dengan 0,833. Kalau dituliskan dalam pecahan biasa berapa ini? Kita tuliskan 5/6. Kalau belum paham cara mencari yang lebih besar atau yang lebih kecil, bisa kita tulis ulang. P-nya berapa ini tadi? Ya 6/7. Sedangkan Q-nya berapa ini tadi? 5/6. Cara menghitung lebih besar atau lebih kecil tentunya harus disamakan penyebutnya. Atau biar lebih gampang, ini tinggal kalikan silang aja. Ini nilainya P. Sedangkan kalau ini dikalikan silang, ini nilainya Q. Maka kalau ini dikalikan silang, 6 kali 6 berapa? 36. Sedangkan yang Q, 7 tinggal kita kalikan 5. 7 kali 5 berapa? 35. Maka jelas yang P tentunya lebih besar daripada yang Q. Inilah jawabannya. Oke, supaya bisa memahami lebih maksimal, kita coba satu soal lagi. Oke, masih di soal TPS persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020. Soal nomor 4. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasar informasi yang diberikan? Oke, langsung aja kita selesaikan yang P. P-nya nilainya sama dengan 16,66%. Kalau dituliskan dalam pecahan biasa berapa? Ya, kita tuliskan 1/6. Dari kita tuliskan dikalikan 50, langsung kita masukkan 50. Sedangkan yang Q-nya nilainya sama dengan 12,5%. Kalau kita tuliskan dalam pecahan biasa, nilainya berapa? Ya 1/8. Dari kita tuliskan dikalikan 70, langsung kita masukkan angka 70. Langsung aja kita eksekusi. Yang P angka 50 kita coret nolnya, yang Q pun ada 70 kita coret nolnya. Sehingga P nilainya sama dengan, kita tuliskan 5/6. Sedangkan yang Q nilainya sama dengan 1 kali 7, ya 7 per berapa ini? Ya 8. Untuk mengetahui besar kecilnya caranya gimana tadi? Ya tinggal kita kali silang. 8 kali 5 berapa? Ya 40. Sedangkan yang Q 6 kali 7 berapa? Ya 42. Maka jelas yang 42 lebih besar dibanding 40.
Atau dengan kata lain, Q-nya tentunya lebih besar daripada P. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Itulah cara asikku. Semoga menjadi cara asikmu juga. Semoga sukses tes UTBK SBMPTN-nya. Dan tentunya sukses diterima di perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita Anda semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.